menenangkan diri ya. Nah, salah satu caranya ini bagaimana sih untuk menyenangkan diri? Mungkin Caranya adalah minum kopi, minum matcha di pagi hari. Kalau Togi gimana? kalau aku sih karena aku sukanya olahraga di pagi hari, memang harus ini dulu, harus mungkin treadmill atau enggak mungkin bisa jogging 10K gitu ya. Karena itu satu syarat bagi saya untuk hidup sehat. Yes, yang pastinya semoga pemirsa juga menemukan cara masing-masing ya untuk setiap pagi bisa bangun dengan bahagia, Setuju. cheerful dan semangat ya. Bahagia, hati lagi bahagia juga nih kayaknya Bahagia ya. dong. Karena senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda di pagi hari ini. Saya Rosalyn Chu. Dan saya Togi Snaka dalam Sindo Morning Show. Dan seperti biasa, kami akan hadirkan dengan berbagai informasi hangat dan menarik untuk menemani Anda di pagi hari ini. Ya, dan sebelum memulai rangkaian Sindo Morning Show, kita ada quotes of the day. Dan ini dia. Ya, dari seorang aktivis anti kekerasan sekaligus Bapak Kemerdekaan India yaitu Mahatma Gandhi. Beliau mengatakan apa nih, Ocha? Mengatakan masa depan tergantung apa yang Anda lakukan hari ini. Waduh. Wow. Menurut Togi Makanya, gimana nih? Nah, ini kalau seandainya memang kita nggak ada kerjaan, ya kita harus ada kerjaan gitu ya. Karena kalau seandainya kita diam di tempat, kita nggak akan membaik. Betul, tapi Bapak Mahatma Gandhi ini membuat saya cukup insecure ya. Kenapa begitu, Kalau Ocha? hari ini Kenapa? saya memutuskan untuk leyeh-leyeh aja berarti... Jangan leyeh-leyeh. Mungkin boleh 10 menit, semacam kayak power nap kayak gitu, tapi harus tetap harus semangat lagi. Oke. Jadi walaupun berbaring tapi sambil berpikir ya. Sambil berpikir gitu, masa depan gue gimana ya hari ini ya gitu ya. Ya, dan pemirsa sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Morning Show di pagi hari ini, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan dan ini dia. Penimbunan lahan pertanian yang dilakukan oleh perusahaan di Luwu, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh setelah mendapat penolakan warga. Ya, petugas Bea dan Cukai Dumai menangkap penumpang kapal cepat dari Malaka, Malaysia karena menyelundupkan 19.000 butir pil ekstasi. Putri Aryani membagikan momen istimewa latihan bersama David Foster saat persiapan konser di Jakarta. Bisa dilihat 3 berita utama kami hadirkan dalam Sindo Morning Show. Namun kita awali informasi hari ini dari proses penimbunan lahan pertanian yang dilakukan oleh perusahaan di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu Selatan. Ini berlangsung ricuh. Ya, pihak perusahaan mengklaim lahan yang ditimbun merupakan area perusahaan, sementara para petani melakukan penolakan dengan menunjukkan sertifikat hak milik. Aksi saling dorong antara warga dan karyawan perusahaan PT BMS di Desa Karang-Karangan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan tak bisa terhindarkan. Pihak perusahaan yang melakukan penimbunan padi milik petani mendapat perlawanan dari warga. Pihak perusahaan dan warga saling klaim jika lahan pertanian seluas 10 hektar tersebut merupakan milik mereka karena keduanya memiliki sertifikat. Sertifikat yang dipegang warga terbit dari Badan Pertanahan Negara pada tahun 2000, sementara pihak perusahaan memiliki sertifikat tahun 2017. Sebenarnya kami sangat mendukung perusahaan, hadirnya di sini perusahaan. Cuman kalau seperti ini sangat kami sayangkan dan sangat kami tidak terima, Pak. Kasihan sekali para petani padinya dirusak. Padahal ini adalah tanahnya, ada sertifikatnya semua. Setelah mendapat penolakan warga dan atas pertimbangan keamanan, aparat kepolisian pun menghentikan seluruh aktivitas penimbunan persawahan tersebut. Kini, kedua belah pihak diminta untuk berunding menentukan tapal batas. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, diduga mengalami kebocoran, sebuah tabung gas meledak hingga membuat rumah hancur di Cilandak, Jakarta Selatan. Ya, seorang pemilik rumah bahkan mengalami luka bakar hingga 85%. Kompor meledak ya? Sebuah rumah ini hancur di bagian depan pasca ledakan tabung gas di Jalan Puri Mutiara 3 Dalam, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa malam.
Tembok rumah bahkan jebol usai terkena kerasnya dentuman dari tabung gas yang meledak. Akibat gas meledak, korban yang merupakan pemilik rumah bernama Suparman berusia 54 tahun langsung dilarikan ke RSUD Pasar Minggu untuk mendapatkan pertolongan medis karena mengalami luka bakar hingga mencapai 85%. Adik korban Jamal mengatakan tabung gas meledak karena mengalami kebocoran saat berada dalam rumah. Diduga korban yang tak mengetahui gas yang bocor telah menguap ke udara langsung menyalakan kompor tungkunya hingga akhirnya meledak. Itu bukan ledakan dari gas, Pak Riko. Iya. Jadi itu kebocoran gas. Kepulan. Bocor udah di ruangan udah penuh dengan gas. Tapi ini pemilik rumah, abang saya ini main hidupin kompor aja. Nas, ya mungkin karena percikan api itu habis ruangan itu kebakar. Kasus ledakan tabung gas kini masih dalam penyelidikan Polsek Cilandak. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, sementara itu sebuah ledakan terjadi di dapur rumah kontrakan di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Ya, diduga ledakan berasal dari kaleng pengharum ruangan yang disimpan di dekat kompor. Inilah video amatir kondisi sesaat setelah sebuah kaleng berisi pengharum ruangan meledak lantaran disimpan di dekat kompor. Kondisi rumah kontrakan ini porak-poranda setelah kaleng pengharum ruangan kepanasan. Meski ada tabung gas berukuran 3 kg kala itu, namun pemilik rumah meyakini ledakan berasal dari kaleng pengharum karena gas ukuran 3 kg tidak mengalami kerusakan. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Mohon berhati-hati untuk Bapak Ibu sekalian, sisa-sisa gas jangan sembarangan ditaruhnya. Demikian. Sementara itu pemirsa, 5 rumah terbakar di kawasan permukiman padat Kampung Sekarwangi, Sukabumi, Jawa Barat. Ya, pemilik pingsan melihat rumahnya terbakar hingga terpaksa dievakuasi petugas. Kobaran api dan asap tebal membubung tinggi dari tengah kawasan permukiman padat penduduk Kampung Sekarwangi, Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Cuaca panas disertai angin kencang membuat kobaran api cepat membesar dan menyebar ke sejumlah rumah. Pemilik rumah korban kebakaran hanya bisa menangis pasrah. Bahkan seorang pemilik rumah lainnya jatuh pingsan akibat syok melihat api membakar rumahnya. Api pertama kali terlihat di atap sebuah rumah. Upaya warga untuk memadamkan api tak berhasil hingga api membesar dan merambat ke rumah di sekitarnya. 5 rumah, hampir 5 rumah. 5 rumah ya? Ya, hampir 5 rumah. Ada ledakan bunyi, Pak? Gak ada, ini dari atas pelapon aja, listrik kayaknya, Mas. Saya lagi kerja di situ. Lagi kerja, cuman istri manggil. Saya lagi ngerjain pelapon ayam. Kalau api sumber dari mana awalnya? Dari atas pelapon. Di rumah? Pelapon, di atas rumah saya, di atas pelapon. Kayaknya di unsurnya kayaknya dari kelistrikan. 5 rumah habis terbakar dalam peristiwa kebakaran ini. Dugaan sementara api timbul akibat korsleting listrik. 3 armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api dapat dipadamkan setelah 1 jam. Tidak ada korban jiwa maupun luka, kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kebakaran menghanguskan sejumlah mesin bekas, tumpukan kayu hingga truk di Jalan Inspeksi Cakung Drain, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dini hari tadi. Ya, belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut, namun diduga api muncul akibat salah seorang warga membuang puntung rokok sembarangan. Api dengan cepat menghanguskan sejumlah mesin bekas, tumpukan kayu hingga kendaraan truk yang berada di Jalan Inspeksi Cakung Drain, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Kamis dini hari. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan membuat panik warga sekitar yang sedang tertidur pulas. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Timur yang tiba di lokasi dengan cepat melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih luas. Belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran ini, diduga api muncul akibat salah seorang warga membuang puntung rokok sembarangan hingga menyambar ke salah satu mesin bekas. Oke, ya. Informasi dari pelapor adalah tumpukan kayu dan ada barang bekas, jadi mesin bekas. Dan di sebelahnya ada kendaraan truk tersambar. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 10 unit mobil pemadam dan puluhan personil. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lainnya, bisa kebakaran lahan dan hutan ini masih terus melanda di sejumlah daerah. Di Sumatera Selatan, kebakaran lahan terjadi di lahan dekat ruas jalan tol. Sementara di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, kebakaran mengancam pemukiman warga. Tim pemukul sudah sampai. Petugas gabungan dari Damkar dan TNI Polri berupaya memadamkan kobaran api yang kini telah mendekati lahan di sekitar ruas jalan tol Palembang Indralaya. Kobaran api kembali terjadi di lahan kedua sisi jalur tol yang berada di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan sejak Selasa malam hingga Rabu pagi. Kepolisian daerah Sumatera Selatan melaksanakan operasi stop karhutlah dengan mengerahkan 300 personel gabungan. Para personel ini dibagi beberapa kelompok wilayah rentan karhutlah di 36 desa, khususnya Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Musi Rawan, dan Kabupaten Ogan Ilir di wilayah Sumatera Selatan. Warga dihimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar karena berbahaya dan berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan. Sementara di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, kebakaran lahan terus meluas dan mendekati permukiman warga. Warga penghuni sebuah perumahan di Kabupaten Banjar khawatir karena kobaran api mendekati perumahan mereka. Api membakar lahan kosong dan juga menghanguskan perkebunan warga. Kobaran api mengancam area permukiman warga yang terletak tak jauh dari lahan yang terbakar. Warga berupaya memadamkan kobaran api dengan peralatan seadanya. Kobaran api akhirnya dapat dipadamkan setelah regu damkar setempat tiba sehingga kobaran api tak menyambar perumahan warga. Penyebab kebakaran yang menghanguskan lahan kebun seluas 2 hektar belum diketahui pasti. Dari Palembang, Sumatera Selatan dan Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, tim kontributor melaporkan. Kita beralih ke Maluku Utara, Misa, di mana akibat guyuran hujan deras kawasan industri nikel di Kabupaten Halmahera ini diterjang banjir bandang. Akses jalan terendam banjir hingga alat berat perusahaan nyaris terbawa banjir. Banjir bandang menerjang kawasan industri nikel PT Indonesia Weda Bay Industrial Park IWIP di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Akibatnya, akses jalan terputus, tidak bisa dilewati kendaraan sementara waktu. Selain itu, kendaraan milik karyawan pun ikut terendam banjir. Bahkan, alat berat yang terparkir nyaris hanyut terbawa arus banjir. Banjir bandang ini terjadi akibat hujan deras selama 5 jam yang mengguyur Halmahera Tengah. Telah terjadi bencana banjir akibat intensitas curah hujan yang sangat tinggi, sehingga mengakibatkan genangan air di beberapa titik di dalam kota Weda. Selain kawasan industri, kota Weda juga dilanda banjir, namun sudah berangsur surut. Dari Halmahera Tengah, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Misal warga menyerbu tangki yang membagikan air bersih untuk warga yang kekeringan di Majalengka, Jawa Barat. Dampak El Nino, sejumlah sumur air milik warga berubah warna menjadi kuning dan kering sejak 2 bulan lalu. Kendaraan tangki yang membawa air bersih untuk dibagikan ke warga di Desa Cisambeng, Kecamatan Palasah, diserbu warga sekitar dengan membawa berbagai tempat seperti ember dan galon. Sudah 3 bulan ini warga di 2 blok Desa Cisambeng kesulitan air bersih setelah sumur milik warga berubah warna menjadi kuning. Sebanyak 3 kendaraan tangki air bersih, 15.000 liter air bersih didistribusikan ke 1.500 warga di Cisambeng. Ember itu kuning, timbul kuning gitu. Kalau untuk orang sudah menamper itu Pak, airnya teh. Tapi kalau udah itu mah bagus, bersih. Bagus. Iya, alhamdulillah. Cuman kalau buat masak, buat minum dari air galon, kita beli 1 galonnya gitu. Jadi nggak berani pakai air yang dari sumur? Buat Kenapa? aja buat cuci piring, cuci baju. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Majalengka AKP Ngadiman menuturkan pihaknya akan menyuplai air bersih sesuai kebutuhan warga karena kemarau. Terus laksanakan apabila memang nanti masyarakat di Desa Cisambeng ini masih membutuhkan, mungkin berkala setiap berapa hari sekali, insya Allah nanti akan kami distribusikan air bersih.
Warga desa Cisambeng, Palasah baru menerima bantuan air bersih sejak 3 bulan lalu akibat kemarau panjang. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi melaporkan. Ya, sementara itu di Sumatera Utara, misa operasi pasar pengendali harga beras yang dilaksanakan pemerintah kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara ini berlangsung ricuh. Warga yang berdesakan terlibat adu mulut. Warga sempat adu mulut dengan Kadis Perdagangan Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Zahidin dalam operasi pasar pengendalian beras yang digelar di Kota Tebing Tinggi. Warga yang khawatir tidak dapat jatah beras harus ditenangkan oleh kepala dinas. Sejumlah petugas juga dikerahkan untuk menertibkan antrian. Antrian panjang terjadi saat operasi pasar beras digelar Pemkot Tebing Tinggi. Beberapa warga terlihat saling serobot takut tidak kebagian beras murah. Harga beras yang menembus angka Rp11.000 per kilogram memaksa warga ikut antri beras murah dengan harga Rp23.000 per 5 kilogram. Orang karena ribut-ribut antrinya itu 6 barisan. Terus? Jadi suruh bapak itulah. Mulai dari jam berapa tadi Ibu di sini? Saya dari jam 6 lah. Berarti memang banyaknya kebutuhan masyarakat atas beras ini sehingga mungkin mereka berebut supaya lebih dahulu. Jadi kita hentikan sejenak agar supaya masyarakat itu tertib. Pemerintah menyiapkan beras sebanyak 30 ton. Harapannya harga beras bisa dikendalikan. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Bisa puluhan pelajar panik berhamburan menyelamatkan diri saat tiupan angin kencang menerbangkan atap ruang kelas sekolah SMK Laniang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pasca kejadian, proses pembelajaran tetap berjalan menggunakan ruang kelas cadangan. Tiupan angin kencang menerbangkan 3 atap ruang kelas jurusan otomotif dan keperawatan Sekolah Yayasan Pendidikan Laniang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kencangnya tiupan angin membuat rangka atap ikut terangkat. Puluhan pelajar pun sontak berhamburan keluar dari ruangan kelas untuk menyelamatkan diri. Atap sekolah yang rusak karena angin kencang merupakan bangunan lama yang memang akan segera direnovasi. Melihat kondisi memang angin kencang yang luar biasa sampai bertabrakan dengan sampah dan sebagainya, makanya siap-siap dipulangkan. Dan pada saat kejadian memang siap pulang. Gitu, ya. Itu atapnya terangkat Pak kemarin ya? Terangkat. Dia kayak aper Pak. Aper. Kayak langsung tak cabut satu-satu gitu. Setelah kejadian ini, pihak sekolah tetap melangsungkan proses belajar mengajar menggunakan ruang kelas cadangan sambil menunggu proses perbaikan dan pemasangan atap yang baru. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuel Yuswin, iNews melaporkan. Ya, sementara itu gelap mata akibat terkena pukulan saat melerai perkelahian. Seorang security cafe di Kota Semarang, Jawa Tengah, aniaya pengunjung. Korban alami luka serius dan harus dilarikan ke rumah sakit. Pemukulan terhadap seorang pengunjung kafe di Semarang, Jawa Tengah terekam CCTV. Terlihat seorang security langsung memukuli salah seorang pengunjung. Sementara pengunjung lain tampak terlihat melerai. Akibat kejadian, korban Nandi Ardi mengalami luka-luka dan harus dirawat di rumah sakit. Korban mengalami luka di kepala dan di perut. Sementara itu, polisi langsung mengamankan pelaku. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku mengaku emosi lantaran terkena pukulan hingga akhirnya memukul korban. Menuju ke area parkiran. Setelah itu, teman korban menarik dan membawa korban keluar dari kafe Pandawa. Kemudian korban tiba-tiba ditarik, didorong, dan dipukuli. Petugas juga mengamankan barang bukti rekaman CCTV saat kejadian. Sementara pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kris Tadi, iNews melaporkan.
Bisa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Dumai Riau ini mengamankan seorang penumpang kapal cepat dari Malaka, Malaysia di Pelabuhan Internasional Pelindo, Dumai. Ya, diketahui pelaku menyelundupkan 19.000 butir pil ekstasi ke dalam kemasan makanan ringan. Inilah video amatir, terlihat jelas seorang penumpang kapal feri cepat Indomal berinisial ITH dari Malang, Malaysia yang menyelundupkan 19.516 butir pil ekstasi yang disembunyikannya ke dalam bungkus makanan ringan. Petugas Bea Cukai Dumai mencurigai barang bawaan pelaku dan setelah terdeteksi oleh alat X-ray, petugas langsung menurunkan anjing pelacak. Usai dilakukan pemeriksaan, petugas membuka satu persatu bungkusan makanan ringan dan ternyata berisikan ribuan pil ekstasi warna kuning yang telah tercampur bersama makanan ringan tersebut. Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Dumai, Sukma Mahendra mengatakan, dari pengakuan pelaku, barang dibawa dari Malaka, Malaysia dengan tujuan kepada seorang di Jakarta. Diduga ribuan pil ekstasi yang dibawa pelaku tidak melalui jalur pemeriksaan resmi karena pemerintah di Malaysia terbilang cukup ketat dan kuat dugaan barang dititipkan langsung ke petugas kapal. Pelaku mengaku jika dirinya bekerja sebagai kurir narkoba dari Malaysia sudah 2 kali dilakukannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 114 dan 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman mati. Dari Dumai Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kembali terulang perwira polisi aktif terlibat kasus narkoba. Ya, kali ini polisi yang terlibat adalah mantan pejabat Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan yang diamankan saat melakukan pengiriman narkoba di kawasan Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Polisi mengamankan 39 orang dalam jaringan Freddy Pratama yang menjadi pengedar narkoba yang diduga juga melibatkan jaringan narkoba internasional. Dari para pelaku yang diamankan, seorang diantaranya adalah AKP AG, perwira polisi yang pernah menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan. Dalam kasus peredaran narkoba, AKP AG terlibat sebagai kurir spesial dalam jaringan yang menjerat selebgram asal Palembang, Adelia Putri Salma. Tersangka turut membantu melancarkan pengiriman narkotika di kawasan Pelabuhan Bakauheni menuju Pulau Jawa. Kita mengungkapnya ya, dari tahun 2019, baru kita buka jaringan ini. Sedangkan mereka sudah mengendalikan dari dalam lapas. Dan kurir-kurirnya itu yang kita tangkap, menyebut nama mereka. Dan saat kita melakukan penangkapan terhadap mereka, malah bukti itu berkembang. Maka bisa dibuka jaringan ke bawahnya. Dari 26 itu ada ex-kasat itu sama selebgram itu? Apa? Dari 26 tadi total ada si ex-kasat sama si selebgram. Selain ratusan kilo narkoba, barang bukti yang disita dalam kasus ini berupa mobil mewah dan uang tunai 4,8 miliar rupiah sebagai bukti tindak pidana pencucian uang. Seluruh tersangka disangkakan Undang-Undang Tahun 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat Polres Tasikmalaya Kota ini menggerebek tempat penjual minuman keras dari berbagai jenis yang disamarkan depo penjualan air minum isi ulang. Ya, penggerebekan ini berawal dari informasi warga sekitar yang resah dengan aktivitas penjualan miras tersebut. Satuan Sabara Polres Tasikmalaya Kota menggerebek penjual minuman keras berbagai jenis berkedok depot penjual air isi ulang di Jalan Pasek, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Polisi menemukan puluhan botol minuman keras saat memeriksa bunker di bawah etalase depot air isi ulang. Penggerebekan bermula dari informasi masyarakat yang resah terhadap aktivitas peredaran miras di wilayah mereka. Penjual miras yang berbackground dengan menggunakan isi ulang aqua. Setelah dicek, ternyata di situ di belakangnya ada menjual miras. Yang isi ulang itu modus baru atau memang kerap terjadi? Betul, saya juga baru menemukan ini ada modus baru. Seolah-olah dia itu jualan aqua isi ulang. Ternyata begitu dicek ada laporan dari warga, di situ ada jualan miras.
Pelaku dan seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Mapolres Tasikmalaya Kota untuk diperiksa dan disidang tindak pidana ringan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang atlet tinju tewas usai bertanding di ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur. Ya, hasil pemeriksaan tim medis RSUD Jombang menunjukkan korban diduga meninggal dunia akibat pendarahan otak. Farhat Mika Rahel Rianto meninggal dunia usai berlaga di ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur. Atlet tinju berusia 15 tahun itu meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUD Jombang. Sebelumnya, Farhat bertanding melawan atlet tinju asal Blitar, Iputu Nandi Keswara. Namun pada ronde ketiga, Farhat tiba-tiba roboh dan tidak sadarkan diri. Saat itu langsung ditangani oleh tim dokter yang diketahui oleh dokter bedah saraf dan dilakukan stabilisasi di IGD. Kemudian dilakukan pemeriksaan CT scan yang hasilnya menunjukkan ada perdarahan di kepala. Lalu dilakukan perawatan intensif di ICU dan pada jam 1 mengalami penurunan kondisi dan jam 2:30 yang bersangkutan meninggal dunia. Berdasarkan pemeriksaan tim medis, terungkap jika atlet tinju asal Bondowoso itu ternyata mengalami pendarahan di otaknya. Kondisi itulah yang mengakibatkan Farhat mengembuskan nafas terakhirnya saat masih dalam perawatan. Dari Jombang, Jawa Timur, iNews melaporkan. Bisa seorang pria penyandang obesitas dievakuasi warga dan petugas damkar usai terjatuh dari kamar mandi rumahnya di Pancoran, Jakarta Selatan. Ya, bobot korban yang diperkirakan mencapai 200 kg membuatnya kemudian harus dievakuasi ke rumah sakit menggunakan pickup. Video amatir ini merekam detik-detik seorang pria obesitas ditandu. Eko, pria obesitas berusia 34 tahun ini terpaksa ditandu warga dan petugas damkar usai terpleset di depan kamar mandi rumahnya di Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa siang. Eko harus dievakuasi ke rumah sakit lantaran bobotnya yang mencapai hampir 200 kg. Diketahui Eko awalnya tersedak makanan di mulut dan mengalami sesak nafas. Namun saat hendak ke kamar mandi rumahnya, Eko justru terjatuh hingga tidak bisa bangun kembali. Posisinya pusing, lalu ke kamar mandi dia kepleset gitu. Nah lalu nggak bisa bangun lagi, ya udah kita sampai 1,5 jam di kamar mandi. Petugas damkar mengaku sempat kesulitan melakukan evakuasi lantaran ruangan kamar mandi yang sempit dan bobot korban yang berat. Eko bahkan terpaksa dilarikan ke rumah sakit menggunakan pickup lantaran mobil ambulans tak muat menampung ukuran tubuhnya. Tidak memungkinkan untuk menggunakan tempat tidur dari ambulan itu, akhirnya kita transportasi ke mobil bak terbuka. Jadi setelah dibawa taruh di mobil bak, kita kawal mobil bak menuju rumah sakit RS Sukamto. Eko dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati guna mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, baik pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen awal hari ini. Namun jangan kemana-mana karena usai jeda berikut akan ada informasi penting lainnya. Ya, diantaranya terlibat prostitusi, 9 remaja di Makassar, Sulawesi Selatan digerebek polisi. Sindo Morning Show segera kembali. Update terus kabar terbaru bersama Sindosia. Mengabarkan ragam peristiwa yang menjadi headline dari banyak tempat. Pemirsa, sebuah bus yang membawa rombongan warga guling di Banyumas, Jawa Tengah. Sejumlah warga nekat menyeberangi jembatan gantung Kalirgoyo di Lumajang, Jawa Timur yang rusak akibat diterjang banjir lahar dingin Gunung Semeru. Temani aktivitas di tengah hari bersama Sindosia. Di Sindo News TV, Beyond Headlines. Mau internet yang sesuai dengan kebutuhan kamu? MNC Play solusinya. Internet super cepat dengan True Unlimited. Speed kencang 1 bulan penuh. 100% fiber optik. Langsung sampai ke rumah kamu. Beragam fitur menarik yang siap memanjakan kamu dan keluarga. Buruan berlangganan MNC Play dan dapatkan diskon hingga 40%.
MNC Play, mainkan duniamu tanpa batas. Kedatangannya panjang. Gitu, sampai kaget. Dalam peristiwa ini, setidaknya 20 rumah dan kios warga ludes terbakar. Terpaksa dihentikan mendadak akibat tawuran warga di perlintasan kereta. Meski dihalang-halangi petugas, massa akhirnya berhasil menerobos jalan. Iring-iringan massa menuju ke Istana Negara berunjuk rasa menuntut pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja. Sindo Files. Setiap Senin sampai Jumat jam 3 sore di Sindo News TV. Beyond Headline. Ya, kembali bersama kami di Sindo Morning Show. Bisa terlibat prostitusi 9 remaja di Makassar, Sulawesi Selatan digerebek polisi saat menawarkan remaja putri ke pria hidung belang di salah satu hotel Melati. Ya, para remaja ini beroperasi secara daring dengan tarif Rp250.000. Aparat Polsek Rapocini menangkap sejumlah remaja yang terlibat prostitusi di salah satu wisma Jalan Pelita, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 4 remaja, di mana 1 diantaranya perempuan yang dijadikan pemuas nafsu pria hidung belang ini tidak dapat mengelak saat polisi memeriksa ponsel mereka. Polisi mendapati bukti transaksi prostitusi menggunakan aplikasi percakapan. 3 remaja laki-laki bertugas menjadi muncikari dan mencari pria hidung belang. Pelaku mematok tarif Rp250.000 yang kemudian uangnya dibagi untuk belanja makanan dan minuman keras. 4 orang, diantaranya korban perempuan di bawah umur, kemudian ada mucikari 3, sedangkan 5 orang lainnya juga berteman melakukan minuman keras. Untuk modus operandi pelaksanaan prostitusi online ini, yaitu para mucikari ini kemudian menawarkan kepada lelaki untuk ditemani di hotel, yaitu di Jalan Pelita. Kemudian berkisar harga antara 200 dengan 300.000. Selanjutnya hasil daripada itu kemudian dibagi. Remaja yang dijadikan PSK dan mucikari remaja ini kemudian digelandang ke Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait jaringan prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur di Kota Makassar. Ya, pemirsa, kasus pembuatan film porno yang melibatkan artis dan selebgram di Jakarta Selatan terus bergulir. Ya, di detik penangkapan para tersangka kasus pembuatan film Tas Nonoh itu pun diabadikan polisi. Sementara itu polisi akan memeriksa artis dan selebgram yang diduga terlibat pembuatan film porno. 2 orang tersangka pembuat film porno berinisial I yang mengenakan kaos kuning dan JAAS yang mengenakan kaos hijau tak berkutik saat aparat Subdit di Treskrimsus Polda Metro Jaya menggerebek di sebuah rumah studio Jalan Jati Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tersangka I sendiri sebagai sutradara sekaligus pemilik dan pengelola web dari rumah produksi. Tersangka JAAS sendiri diketahui sebagai kamerawan di rumah produksi Pasar Minggu. Dari keterangan 2 tersangka, petugas kemudian melakukan pengembangan serta mendatangi rumah studio di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di lokasi kedua, petugas kemudian mengamankan tersangka SE, seorang perempuan mengenakan kaos putih sebagai sekretaris dan talent rumah produksi. Seorang pria berinisial AIS yang mengenakan kaos abu-abu sebagai editor film dan AT berkaos hitam sebagai sound engineering.
Selain mengamankan kelima pelaku, polisi juga melakukan penggeledahan dan mengamankan sejumlah barang bukti produksi film porno berupa 1 set alat syuting kamera, tripod, lensa, 5 hard disk, 5 handphone, 2 laptop, 2 PC komputer, dan 2 TV. Kasus ini sendiri terkuak setelah tim DIT Tipit Cyber mendapati satu website dengan nama Kelas Bintang yang berisikan tentang adegan dewasa. Setelah dilakukan penyidikan, para pemeran dalam kasus industri film dewasa itu direkrut melalui media sosial. Mulai hari Jumat mendatang, Polda Metro Jaya akan memanggil 16 pemeran video dewasa tersebut yang terdiri dari 11 perempuan dan 5 orang pria. Para pemeran tersebut berasal dari golongan artis dan selebgram. Rumah produksi yang dikelola tersangka I ini telah beroperasi selama 1 tahun. Mereka menjual film-filmnya melalui situs video streaming berlangganan dengan tarif mulai Rp50.000 per hari hingga Rp500.000 per tahun. Dengan beroperasi selama 1 tahun, para pelaku berhasil mengantongi keuntungan sekitar Rp500 juta. Kini penyidik telah melakukan penahanan ke-5 orang tersangka. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Inilah bangunan yang diduga dijadikan tempat pembuatan film porno di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Studio ini diyakini menjadi tempat syuting film porno yang melibatkan berbagai kalangan mulai dari selebgram hingga artis. Namun sejak digerebek oleh petugas, studio ini tidak ada aktivitas. Hal serupa juga terjadi di bangunan lainnya. Studio yang letaknya tidak jauh dari lokasi pertama juga diduga menjadi salah satu lokasi pembuatan film porno. Ya kurang tahu juga, saya syutingnya itu kapannya saya nggak begitu perhatiin gitu loh Pak. Tapi pernah ada gitu Pak? Saya lihat sih ada beberapa kali ada sih, tapi nggak banyak, apa 1-2 orang doang. Sementara dari hasil pemeriksaan, para pemeran film porno ini direkrut melalui media sosial tanpa kontrak kerja dengan sutradara sekaligus pemilik rumah produksi berinisial IR. Para pemain film porno rencananya akan dimintai keterangan Jumat mendatang terkait keterlibatan mereka. Terduga talent-talent akan kita panggil, rencana dalam minggu ini akan kita lakukan pemanggilan. Ya, mulai hari ini kita sudah melakukan pemanggilan dan kita jadwalkan untuk pemanggilan tersebut hadir hari Jumat besok. Rencana hari Jumat besok akan kita lakukan pemeriksaan. Sebelumnya, Subdit Siber Ditreskrim Polda Metro Jaya mengungkap kasus dugaan tindak pidana pembuatan atau penyebaran konten video porno. Polisi menangkap 5 pelaku yang berperan sebagai pemilik website, sutradara, dan admin akun website. Seorang tersangka perempuan berperan sebagai sekretaris sekaligus pemeran wanita. Sejumlah artis dan selebgram diduga terlibat dalam pembuatan film porno. Para pelaku mengaku telah meraup keuntungan hingga Rp500 juta. Dengan menjual konten porno mulai Rp50.000 untuk sehari berlangganan hingga Rp500.000 untuk setahun berlangganan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kasus pembuatan film porno yang melibatkan artis dan selebgram telah terungkap dan pornografi menjadi sarana bagi sejumlah pihak untuk mengeruk keuntungan. Ya, guna membahas fenomena tersebut, kami telah terhubung dengan sosiolog Bayu Yulianto melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Mas Bayu, semoga kabarnya sehat, kabar baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Bayu, ini kami ingin sedikit bertanya mengenai kasus rumah produksi yang kemudian mengaku membuat film porno karena laku keras dibanding dengan genre yang lain. Bagaimana Anda melihat fenomena berkembangnya industri film porno ini yang kemudian marak diminati begitu ya secara global? Kenapa genre ini kemudian laris di pasaran? Ya, selamat pagi Mbak Ocha dan para pemirsa sekalian. Saya kira memang kalau kita bicara pornografi ini kan satu sejarah panjang ya. Pertalian antara kapitalisme, eksploitasi, juga adiksi pada level konsumen gitu ya. Nah memang kalau kita lihat bisnis atau industri pornografi ini kan memang industri yang nilai uangnya itu besar sekali. Bahkan riset di negara barat saya kira ya,
itu bisa sampai 100 miliar US dollar gitu ya, pendapatan mereka atau uang yang berputar di dalam 1 tahun di dalam industri pornografi. Sehingga bagi siapapun ini tentu saja sangat menggiurkan seperti itu. Yang kedua, ya kita juga bicara siapa kemudian yang tadi selain yang diuntungkan adalah siapa yang kemudian bekerja di situ ya. Isu mengenai para pekerja di dalam industri pornografi ini lekat sekali dengan isu-isu human trafficking, juga eksploitasi terhadap para pekerja. Tadi sempat disinggung tidak ada kontrak kerja dan segala macam seperti itu. Ya, jadi di situ ada proses eksploitasi juga sebenarnya bagi para pekerja, terutama perempuannya, walaupun sebenarnya pekerjanya juga ada laki-laki, tetapi mayoritas memang perempuan di dalam yang terlibat di dalam bisnis atau industri pornografi itu sendiri. Nah, yang ketiga kalau kita mau lihat juga adalah dari aspek adiksi yang kemudian muncul dari pihak konsumen gitu ya. Orang yang kemudian menonton itu, penontonnya kan luar biasa ini ya. Mau laki-laki mau perempuan dari berbagai jenjang usia, ini banyak yang kemudian bisa atau punya keinginan untuk mengakses ya, konten-konten yang sifatnya pornografi itu sendiri, dan itu juga menimbulkan adiksi bagi para penontonnya. Nah ini faktornya memang banyak sekali ya, terutama faktor-faktor struktural yang kemudian menyebabkan orang berkeinginan untuk mengakses di situ. Jadi kalau dalam perspektif ekonomi ada supply-nya, ada juga demand-nya seperti itu. Nah ini juga memang diperparah ketika masa COVID kemarin, Mbak Ocha tadi. Ketika pandemi COVID kemarin itu memang ada kecenderungan akses terhadap konten-konten pornografi itu meningkat ya. Kenapa? Karena orang tinggal di rumah, ada lockdown gitu ya, kemudian stres, butuh pelampiasan dan segala macam, itu kemudian banyak mengakses konten-konten pornografi itu. Nah, saya kira ini ya, jadi persoalan ekonomi dalam pengertian bisnisnya yang memang punya potensi cuan besar, kemudian juga adiksi yang kemudian muncul dari orang-orang yang kemudian suka atau berlangganan terhadap konten-konten pornografi itu sendiri. Iya baik Pak, tadi kalau Anda katakan ada permintaan maka ada penawaran begitu ya. Sampai ada 120 konten yang diproduksi oleh rumah produksi tersebut begitu dalam 1 tahun, berarti ini permintaannya sangat besar begitu. Apakah faktornya salah satunya karena Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang memang cenderung agak jarang ya memproduksi film-film yang dewasa begitu. Itu jadi faktor yang kemudian membuat film-film ini sangat diminati begitu bahkan oleh negara lain. Ya, saya kira ada 2 hal. Yang pertama, kemudahan pada tingkat masyarakat dalam mengakses teknologi informasi termasuk media sosial. Karena kita tahu konten-konten itu juga banyak kemudian disisipkan dalam iklan misalnya, atau dalam game online misalnya, yang kemudian juga memapar mereka-mereka yang masih tergolong generasi muda gitu ya. Jadi kemudahan dalam mengakses itu mendorong orang untuk bisa lebih banyak mengakses itu. Ya, sehingga orang kemudian lebih mudah untuk bisa mengakses konten-konten tersebut. Nah, yang kedua yang saya kira juga tidak kalah penting, yang juga mungkin perlu ditelusuri oleh para aparat penegak hukum adalah apakah mereka juga terlibat di dalam satu jaringan yang besar di dalam konteks industri pornografi global atau internasional. Ya, dalam bisa langsung ataupun tidak langsung misalnya. Jadi mereka bukan hanya menyediakan konten-konten itu untuk ditonton langsung oleh para konsumen, tetapi juga mereka jual kepada situs-situs pornografi yang lebih besar yang kita tahu juga banyak di dunia ini gitu. Yang kemudian mereka juga mengambil konten-konten itu dari masyarakat. Kalau sebelumnya mereka produksi sendiri, tapi kemudian dengan adanya rumah produksi kecil seperti itu, atau konten-konten yang dibuat sendiri oleh para pemainnya, ini juga punya koneksi gitu, dijual atau dengan perusahaan-perusahaan atau industri pornografi skala internasional atau global. Ini saya kira yang juga perlu untuk diselidiki lebih lanjut. Tapi Mas Wahyu, ini terkait dengan tadi ya, akses yang mudah untuk market di Indonesia. Apakah bagaimana ini mungkin dari tim cyber Indonesia ini atau enggak polisi ini untuk melacak situs-situs yang berbau-bau porno? Ya, saya kira karena ini persoalannya juga muncul dari tadi saya katakan kemudahan atau kecanggihan teknologi, maka salah satu upaya yang juga perlu dilakukan adalah melalui mekanisme atau sistem informasi itu sendiri atau teknologi informasi itu sendiri gitu ya. Di samping misalnya
bentuk-bentuk pencegahan yang lain gitu. Nah ini saya kira memang penting sekali juga pada aparat terkait ya, tidak hanya kepolisian, saya kira juga Kementerian Kominfo gitu ya, dan juga yang lainnya untuk juga bisa menelusuri kemudian juga melacak, dan saya kira itu juga sudah dilakukan ya, karena ibaratnya kalau di dalam dunia online ini kan mati satu tumbuh 1000 ya. Jadi sekali ditutup aksesnya tapi kemudian bisa muncul yang lain, dan ini terus menerus dan ini berkejaran dengan waktu. Dan saya kira kecanggihan teknologi dalam pengertian AI, artificial intelligence, ini kan juga sudah cukup pesat sekali. Jadi perlu perimbangan saya kira ya di dalam konteks mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Nah, tapi kemudian ya saya juga menggarisbawahi bahwa penegakan aturan sini bukan hanya soal penindakannya saja, tetapi sebenarnya aspek-aspek pencegahan itu juga lebih penting juga, penting untuk dilakukan gitu, aspek-aspek pencegahan, termasuk juga penanggulangan, Mas Ogi dan Mbak Ocha, penanggulangan dalam pengertian mereka yang kemudian teradiksi, masuk dalam secara psikologis teradiksi dari konten-konten ini bagaimana kemudian kita juga harus memikirkan supaya dia, karena dia mempengaruhi banyak hal. Ya, bukan hanya psikologis dirinya, tetapi juga interaksi dia dengan orang-orang terdekatnya, meningkatkan risiko terhadap kekerasan seksual, tindakan-tindakan pelanggaran hukum, pidana dan segala macam bagi orang-orang di sekelilingnya, karena kasus-kasus itu sudah banyak sekali terjadi seperti itu. Jadi saya kira di samping persoalan teknologi ya, yang juga tidak kalah penting adalah pencegahan dan juga penanggulangan bagi mereka yang sudah teradiksi. Ada nggak data misalnya yang terkait berapa sih jumlah masyarakat Indonesia yang sudah sangat teradiksi ya, sudah sangat kecanduan terhadap konten pornografi, di jenjang usia berapa, lalu bagaimana itu kemudian direspon atau diatasi oleh pemerintah dalam hal ini juga harus dipikirkan menurut saya. Ya baik Mas Bayu, ini kalau bicara mengenai rentang usia begitu ya, sebetulnya apakah anak-anak remaja begitu ya masih dalam masa pertumbuhan, masa mencari identitas diri yang sebetulnya paling mudah rentan mengalami kecanduan konten-konten seperti ini gitu. Antisipasinya seperti apa dan kemudian dampaknya ini memang secara kesehatan dan sosial ini termasuk sangat berat begitu ya. Seperti apa Anda menilainya? Iya, saya kira tadi sempat saya katakan di awal bahwa promosi dari konten industri pornografi ini kan dapat uang ini dari periklanan biasanya, iklan kemudian subscribe di situ, dan yang terakhir itu dari game online. Nah ini yang menurut saya juga cukup berbahaya, bagaimana kemudian game online ini kan banyak dimainkan oleh mereka-mereka yang tergolong usia muda sampai masih masih sangat remaja seperti itu, dan ini saluran keterpaparan yang juga bisa sangat efektif mempengaruhi anak-anak generasi muda, pelajar dan segala macam. Ini resikonya juga sangat tinggi, dan ketika tingkat kecanduannya ini sudah terjadi pada mereka, maka resikonya itu menjadi bisa lebih berat lagi ketika mereka tumbuh gitu. Ini juga bisa mengganggu interaksi sosial mereka, mengganggu daya nalar mereka, juga mengganggu berpotensi misalnya memunculkan tindakan-tindakan kriminal, tindak pidana, ataupun mencederai orang lain seperti itu. Ya, apakah mungkin pentingnya juga ada program mungkin sex education di usia remaja? Iya, sex education di usia remaja saya kira penting ya, dalam pengertian juga membentengi mereka dari konten-konten seperti ini, seperti itu. Ya, ini kan kita bicara tentang bagaimana kemudian pornografinya ini sendiri. Nah, bagaimana kemudian sex education itu juga penting dalam pengertian menyadarkan mereka bahwa mereka ini target sebenarnya atau sasaran dari konten-konten yang diproduksi oleh industri pornografi itu sendiri gitu ya, dan ini punya risiko baik dari sisi mental maupun juga sosial bagi kehidupan mereka di masa depan gitu. Nah, pendidikan-pendidikan yang seperti ini, saya kira sex education seperti ini, saya kira tidak ada salahnya juga diberikan kepada generasi muda, saya kira ya. Baik, ya itu tadi dia ya, berarti memang sex education ini bukan sesuatu hal yang kemudian seringkali dianggap tabu begitu ya, tapi baik dari pihak sekolah maupun orang tua sebaiknya memang mengajarkan itu sejak dini begitu ya. Tapi tadi kalau kita bicara soal adiksi terhadap remaja begitu ya, Mas Bayu, sebetulnya ada karakteristik tertentu nggak orang-orang dengan karakter seperti apa begitu yang lebih mudah terpapar ataupun jadi kecanduan begitu terhadap konten-konten seperti ini? Kalau ditanyakan karakter, saya sendiri tidak
atau belum ya, saya belum membaca karakter dalam pengertian apakah dari penampakan fisik dia bisa kemudian punya kecenderungan kecanduan ini, atau dalam konteks pergaulan dia bisa kecanduan seperti itu gitu ya. Tetapi saya kira semakin dia karena begini, proses keterpaparan dari konten-konten pornografi itu selain dari media sosial ataupun internet, itu juga bisa dari peer groups ya. Beberapa riset menyatakan, kalau bahasa sekarang circle lah saya katakan, circle ini juga menentukan ya remaja atau anak-anak ataupun juga orang dewasa untuk bisa mendapatkan konten-konten tersebut gitu ya. Circle dalam konteks grup-grup percakapan gitu ya, ataupun circle pertemanan yang lain, itu juga memungkinkan proses sharing terhadap konten-konten tersebut itu bisa masif terjadi. Jadi kalau dikatakan orang yang ada di dalam atau seharian di depan komputer berpotensi terpapar lebih besar, nggak juga saya kira. Maksud saya orang yang tidak sehari-hari di depan komputer terus itu juga bisa dengan mudah terpapar. Jadi sebenarnya kalau dari karakteristik perilaku, kemudian penampakan fisik, kemudian proses interaksi, sebenarnya saya sendiri belum melihat ada kategorisasi yang bisa menyebabkan seseorang ini jauh lebih terpapar, seorang jauh lebih tidak gitu ya. Karena itu bisa menyasar siapa saja. Karena apa? Karena basisnya teknologi. Ya, teknologi itu kan dia sifatnya itu bisa melibas segala hal gitu ya. Kan tidak pandang usia, tidak pandang umur, tidak pandang agama apa yang dia peluk, suku apa. Ketika dia punya kemudahan gitu ya, maka akan sangat mungkin gitu. Dan saya kira sekarang semua orang, ya baik yang orangnya hanya berdiam di rumah gitu ya, yang kerjaannya hanya di rumah ataupun yang kerjaannya keliling kemana-mana, sudah sangat akrab dengan teknologi, dan potensi keterpaparan atau bisa mengakses konten-konten tersebut juga sangat besar saya kira. Ya, Mas Bayu, ini terkait mungkin ini ya, bagi orang yang sudah addicted to porn kayak gitu ya, bagaimana untuk mencegahnya, atau enggak mungkin efek apa ketika mereka sudah addicted? Ya, secara psikologis saya kira adiksi itu kan apapun ya, adiksi itu apapun, bukan hanya soal pornografi, itu kan juga beresiko banyak terhadap kehidupan individu ya, kehidupan personal maupun kehidupan sosialnya ya. Kehidupan personalnya ya dia akan lebih banyak mungkin dari sisi konsentrasi dan segala macam akan lebih terpengaruh oleh konten-konten tersebut, sehingga dia semakin hari semakin membutuhkan itu, termasuk juga perilaku. Ya, perilaku sosialnya itu juga berpotensi atau beresiko ya mencederai atau mengganggu ya orang-orang terdekatnya, bukan tidak mungkin seperti itu, sehingga semakin potensi berbahaya itu juga semakin besar ya. Potensi bahaya itu semakin besar terhadap orang-orang yang berada di dalam lingkaran-lingkaran terdekatnya. Nah, ini menurut saya yang juga perlu untuk digarisbawahi ketika seseorang sudah masuk di dalam konteks kecanduan ya. Apapun kecanduannya, dan dalam hal ini pornografi. Kenapa? Karena dia beresiko terhadap orang-orang terdekatnya. Ya, dia meningkatkan resiko kekerasan seksual dan segala macam terhadap orang-orang terdekatnya. Nah, ini menurut saya yang perlu diatasi, dan saya kira dia membutuhkan satu proses konseling ya, terutama terhadap rekan-rekan dari psikolog misalnya, atau juga psikiater, termasuk juga lembaga-lembaga yang mungkin bisa terlibat atau sudah terlibat gitu ya dalam konteks penanggulangan adiksi pornografi. Kalau adiksi terhadap narkoba itu mungkin sudah banyak ya lembaga yang mau terlibat di situ, atau adiksi terhadap misalnya bahaya rokok misalnya atau segala macam gitu ya. Itu juga mungkin sudah banyak yang bermain di situ. Nah, bagaimana dengan adiksi terhadap pornografi ya? Seberapa banyak lembaga yang sudah terlibat di situ, termasuk juga lembaga pemerintah saya kira. Nah, ini yang menurut saya juga perlu ditingkatkan ya, baik awareness maupun kapasitas dari konteks lembaganya itu. Iya, baik Mas Bayu, ini terakhir mungkin ya, terkait dengan mereka-mereka mungkin yang sudah mengalami adiksi ini begitu, bagaimana sih untuk memberantas ataupun menghilangkan rasa candu ini, dan kemudian juga pihak-pihak mana saja yang seharusnya berperan begitu untuk menekan berkembangnya dari industri film porno ini gitu. Ya, saya kira kalau kita bicara masalah adiksi tadi seperti saya katakan, perlu ada satu unit ya, satu lembaga di dalam pemerintah juga yang memang concern terhadap penanggulangan persoalan adiksi, karena ini kan di hilirnya sebenarnya, di samping persoalan hulunya tadi di industrinya. Nah, pada sisi konsumennya lah katakanlah, perlu ada satu lembaga yang memang bisa menjadi tempat ya bagi mereka yang kecanduan dan adiksi terhadap pornografi untuk bisa melakukan terapi di situ. Nah, tentu saja
dibutuhkan juga riset-riset yang lebih komprehensif terkait seberapa besar sih konsumsi atau konsumen pornografi di Indonesia, seberapa banyak ya, pada jenjang usia berapa saja. Nah, data-data ini juga mestinya sudah tersedia ya di kita ya, sehingga kita bisa menentukan pendekatan-pendekatan ya, approachment yang tepat untuk berbagai kategorisasi usia seperti itu. Nah, saya kira juga selain aspek penegakan hukumnya ya, penindakan ya, aspek pencegahannya ini juga penting seperti itu, termasuk tadi penanggulangan masalah adiksinya. Nah, ini bisa melibatkan berbagai kalangan lah saya kira ya, terutama rekan-rekan dari psikolog maupun juga psikiater untuk juga bisa terlibat di dalam menanggulangi adiksi seperti ini ya. Baik, terima kasih Mas Bayu atas waktunya, atas insight-nya juga. Semoga pemerintah ini ya ada atensi terkait dengan kasus ini. Baik, terima kasih Mas Bayu. Salam sehat, Mas. Sehat. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih Mas Ogi dan Mbak Ocha. Baik, kita ke informasi lainnya. Misalnya seorang WNA pria dan seorang wanita WNI ini tertangkap kamera CCTV melakukan tindakan asusila di pekarangan rumah warga di Seminyak, Badung, Bali. Ya, aksi ini menjadi viral di media sosial dan polisi langsung mencari para pelaku tindakan tidak terpuji tersebut. Selalu ada saja ulah WNA di Bali. Meski kerap dapat teguran bahkan diproses secara hukum, namun tidak membuat mereka jera. Seperti yang terjadi baru-baru ini, seorang pria warga negara asing dan wanita yang diduga warga negara Indonesia melakukan hubungan intim di dalam pekarangan rumah warga di kawasan Jalan Kayu Aya Seminyak, Kuta, Badung, Bali. Aksi ini tanpa mereka sadari terekam CCTV yang ada di rumah tersebut dan viral di media sosial. Sang pemilik rumah melaporkan peristiwa tak terpuji tersebut ke pihak berwajib dan tengah dilakukan penyelidikan. Kepolisian yang kita sudah lakukan, kita mendalami informasi atau viralnya berita tersebut untuk memastikan siapa kedua oknum yang berbuat tidak senonoh di depan rumah warga yang terekam oleh CCTV. Pihak berwenang saat ini tengah mengejar identitas pasangan tersebut. Polisi menghimbau agar masyarakat tidak mudah memviralkan tindakan asusila di media sosial dan mengantisipasi kejadian serupa tidak terjadi lagi. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, sesosok jasad ditemukan warga di dalam septic tank di Gandrung Mangu, Cilacap, Jawa Tengah. Ya, diduga korban dibunuh dan dibuang ke dalam septic tank untuk menghilangkan jejak. Warga desa Sidaurip, Gandrung Mangu, Cilacap, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan sesosok jasad di dalam sumur. Perempuan berinisial IM 33 tahun ditemukan warga di dasar septic tank yang tertutup tak jauh dari rumahnya. Warga pun segera melaporkan penemuan itu ke polisi. Polisi yang datang segera melakukan olah TKP di lokasi. Diduga korban dibunuh lantaran ditemukan berjak darah di kamar korban. Diduga korban dibuang ke dalam septic tank oleh pelaku untuk menghilangkan jejak. Jenazah korban diotopsi di Rumah Sakit Margono Soekarjo guna mengetahui penyebab pasti kematian korban. Ternyata saya cek dikunci semua. Saya dobrak dari belakang dan ternyata nggak ada orang. Nah, setelah itu panik semua. Dari yang di Cilacap juga panik, terus dari yang di sini juga semua masyarakat di sini juga panik. Ditemukan jasad seorang wanita tanpa busana di dalam sebuah septic tank dini hari tadi di Desa Sidaurip, Gandrung Mangu, Cilacap. Dari hasil olah TKP diketahui identitas korban adalah IM. Sebelumnya, penemuan jasad ini diawali kecurigaan warga karena korban telah hilang selama beberapa hari. Warga pun sempat mendobrak pintu rumah sebelum menemukan korban di dalam septic tank. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Ya, sementara itu seorang ayah yang menjadi korban penganiayaan oleh anak kandungnya sendiri di Sukabumi, Jawa Barat akhirnya meninggal dunia. Ya, korban sempat mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Suasana duka menyelimuti kediaman Abud di Kampung Badak Putih, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Abud meninggal dunia setelah dianiaya anak kandungnya sendiri berinisial A.
Sebelum tewas, korban sempat dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhan Ratu, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka sabetan senjata tajam di sekujur tubuh. Pelaku yang menganggur emosi setelah ditegur korban untuk bekerja. Tanpa basa-basi, pelaku menyabetkan golok ke arah korban hingga berlumuran darah. Luka dari sekujur tubuh itu area kepala, pundak, yang paling parah itu di kepala, dan itu tangan hampir terputus jari-jarinya dua-duanya. Polisi telah menetapkan anak korban sebagai tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan di sel tahanan Polres Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 7 warga negara Tiongkok diamankan petugas kantor imigrasi dari sebuah hotel di Tanjung Balai Karimun. Ya, ke-7 WNA tersebut diamankan karena tidak dapat menunjukkan dan menyerahkan dokumen perjalanan berupa paspor dan izin tinggal. 7 warga negara asing asal Tiongkok diamankan petugas kantor imigrasi Tanjung Balai Karimun. Ke-7 WNA ini diamankan petugas sejak 8 September lalu karena tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanannya. 1 dari 7 WNA Tiongkok yang diamankan berjenis kelamin perempuan. Ke-7 warga negara Tiongkok ini untuk menunjukkan dokumen perjalanan berupa paspor atau izin tinggal. Namun pada saat itu tidak dapat mereka tunjukkan dokumen perjalanan atau paspor maupun izin tinggal ke-7 warga negara Tiongkok tersebut. Pihak imigrasi Tanjung Balai Karimun masih terus mendalami kasus ini. Untuk selanjutnya, ke-7 WNA asal tirai bambu ini dipindahkan ke rumah detensi imigrasi pusat di Tanjung Pinak. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Iwan Mohan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 2 pelaku pencuri kendaraan bermotor di kawasan Jalamindi, Koja, Jakarta Utara babak belur setelah tertangkap tangan oleh warga saat beraksi pada Rabu dini hari. Ya, 2 pelaku yang digandang ke Polsek Koja mengaku nekat mencuri sepeda motor untuk biaya persalinan sang istri yang sedang hamil. Dua pria babak belur diamuk warga usai kepergok hendak menggasak sepeda motor di Jalan Mindi Blok Y, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Kedua pelaku gagal beraksi saat hendak membawa kabur motor milik warga pada Rabu dini hari. 1 pelaku bertugas memantau situasi, sementara 1 pelaku lainnya mengeksekusi. Namun pelaku yang sudah mematahkan kunci stang justru kepergok pemilik dan berteriak minta tolong warga. Hasil pemeriksaan sementara, salah 1 pelaku mengaku nekat mencuri motor karena terdesak untuk membayar biaya persalinan sang istri yang sudah memasuki usia kandungan 8 bulan. Kedua pelaku langsung dibawa ke Polsek Koja untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mereka metik ke kendaraan roda 2 ini dengan cara ditendang-tendang, jadi nggak menggunakan alat, jadi manual menggunakan tendangan kaki. Namun pelaku pertama, si Rohman ini nggak bisa memutuskan stang. Hasil dari penjualan motor yang akan mereka ambil ini digunakan untuk membeli atau biaya melahirkan dari salah satu istri pelaku yang lagi hamil. Kini keduanya dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, bisa usai jeda, Sinar Morning Show masih akan kembali informasi lain di antaranya. Ya, mantan Gubernur Papua Lukas NMB dituntut hukuman penjara 10 tahun terkait dengan dugaan kasus suap dan gratifikasi sebesar 46,8 miliar rupiah. Sinar Morning Show segera kembali. Top Issue. Peristiwa apa saja yang terjadi di negeri kita tercinta? Yang bersubsidi ini memang diperebutkan. Kami siap mengabarkan kabar terbaru dari seluruh penjuru. Aset tanah ya, bukan masalah aset kebun binatang. Yang diyakini dimiliki oleh pemerintah kota itu adalah tanahnya. Saksikan Sindo Pagi di Sindo News TV.
Beyond Headlines. Ini tanda saya Perindo. Untuk Indonesia sejahtera. Perbincangan mendalam. Tetap perlu masyarakat yang tetap memberikan masukan, kritik yang konstruktif. Membahas beragam isu dan fenomena. Masalah anggaran secara umum. Kemudian masalah Papua juga. Menampilkan narasumber kompeten. Ada tanggung jawab ayahnya untuk masyarakat. One on One. Di Sindo News TV. Beyond Headlines. Seni budaya ini seperti hasil dari sinergi yang pas antara cerita leluhur, musik dan nuansa pertunjukan. Semuanya memunculkan energi positif yang saya tangkap dan saya rasakan. Soal apa itu? Keunikan Bali yang sesungguhnya. Berada di dekat mereka dan berbicara langsung dengan mereka, saya merasakan sebuah keramahan. Saya pun merasa benar-benar dekat dengan keeksotisan Bali ini dan membuat saya takjub. Ketika kita mendapati energi positif dari alam dan kita menangkapnya, kelak akan datang perasaan nyaman yang bisa dirasakan untuk selamanya. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih di Sindo Morning Show. Mantan Gubernur Papua Lukas NMB dituntut hukuman penjara 10 tahun oleh JPU dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Ya, Lukas NMB terbukti menerima suap dan gratifikasi sebesar 46,8 miliar rupiah. Lukas NMB diyakini telah menerima suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Papua mulai tahun 2013 hingga tahun 2022. Tidak hanya itu, Lukas NMB juga dijegal dengan kasus tindak pidana pencucian uang yang saat ini masih diperiksa oleh KPK. Selain tuntutan 10 tahun penjara, jaksa penuntut umum juga menuntut Lukas membayar uang pengganti terhadap negara sebesar 47 miliar rupiah selambat-lambatnya 1 bulan setelah kasus ini berkekuatan hukum tetap. Jika dalam kurun waktu tersebut terdakwa Lukas NMB tidak mampu membayar uang pengganti, seluruh harta bendanya akan disita dan dilelang oleh jaksa. Lukas NMB juga dinilai berbelit-belit dalam memberi keterangan dan berlaku tidak sopan selama persidangan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah subsidiar pidana kurungan selama 6 bulan. 2. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 47 miliar 33.485.350 rupiah selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dalam
jangka waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Pemirsa, setelah menjalani pemeriksaan selama 9 jam, akademisi Rocky Gerung ini akhirnya keluar dari ruangan pemeriksaan Bareskrim Mabes Polri. Ya, Rocky mengaku pemeriksaan kali ini terkait dengan dirinya mengkritik pemerintah soal isu IKN dan Omnibus Law. Akademisi Rocky Gerung diperiksa oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan untuk mengklarifikasi atas dugaan penyebaran hoaks dan sara. Setelah 9 jam diperiksa, Rocky Gerung bersama kuasa hukumnya Haris Azhar keluar dari gedung Bareskrim Polri. Dalam kesepakatan tersebut, Rocky mengaku dirinya diperintah terkait kapasitasnya sebagai akademisi yang mengkritik kebijakan pemerintah, yakni terkait Ibu Kota Negara Baru atau IKN dan kebijakan Omnibus Law. Kan ini pertanyaan akademis semua. Jadi yang ditanyakan adalah kapasitas saya untuk mengkritik pemerintah terhadap dua isu tadi itu, IKN dan Omnibus Law. Maka saya katakan, saya memanfaatkan hasil-hasil riset, terutama yang bersifat mengkritik. Yang memuji ya bagian yang lain tuan. Jadi bagian itu yang saya terangkan, riset LBH, riset Walki. Jadi saya dasarkan argumen. Saya di dalam peristiwa itu saya memberi dua hal. Pertama, semangat perjuangan buruh. Yang kedua, peralatan konseptual untuk bertengkar dengan kekuasaan di dalam dua bidang itu, IKN dan Omnibus Law. Itu aja tuh. Setelah diperiksa, Rocky Gerung langsung menemui simpatisannya di depan gedung Mabes Polri lantaran sebelumnya dilabrak seorang wanita setelah dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, Rian Rahman, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sejumlah ketua umum partai politik koalisi pengusung bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menggelar rapat konsolidasi. Ya, rapat perdana tersebut membahas dinamika politik hingga strategi pemenangan pemilu 2024 mendatang. Rapat konsolidasi partai politik pengusung bakal calon Presiden Ganjar Pranowo digelar di gedung High-End Kompleks MNC Jakarta. Hadir dalam rapat konsolidasi perdana tersebut, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo, Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabta Odang, PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono, serta Ketua terpilih untuk tim pemenangan Ganjar Pranowo Arsyad Rasjid. Tak hanya membahas Pilpres, rapat juga membahas strategi pemenangan partai yang berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Rapat konsolidasi juga menghasilkan kesepakatan yang solid, baik dari para calon yang diusung bersama para relawan di lapangan. Jadi rekan-rekan semua di tengah-tengah rapat tadi, berbagai kebijakan dari para ketua umum terhadap tim pemenangan nasional juga sudah disampaikan. Dan kemudian Pak Arsyad Rashid mohon diri karena ada acara yang juga dihadiri oleh Bapak Presiden. Tapi seluruh arahan sudah disampaikan untuk membangun ke satu paduan gerakan antara partai politik dan relawan yang diorganisir oleh tim pemenangan nasional. Dari sinilah mulai hari ini kami akan bekerja, walaupun Mas Arsyad secara resmi belum, karena memang masih harus ada PR yang harus diselesaikan, maka saya, Mas Gatot, Mas TGB, dan para wakil ketua umum yang lain ini akan siap untuk menerjemahkan. Rencananya rapat konsolidasi bersama tim pemenangan nasional akan secara rutin dilaksanakan setiap hari Rabu untuk menghasilkan kesepakatan dan tugas baru dalam strategi pemenangan pemilu 2024. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Dalam kesempatan lain, Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto melontarkan pantun menyebut Mahfud MD sebagai salah satu bakal calon wakil presiden atau bacawa pres. Ya, Menko Polhukam tersebut disebut berpikiran luas dan tegak lurus. Dan berikut pantun Hasto saat memberikan sambutan dalam acara forum diskusi di Bandung hari ini. Yang tidak tahu Profesor Mahfud MD, salah satu bacawa pres yang lurus tegak dan suka wedang ronde.
pemikirannya luas hingga beberapa dekade di tangannya rakyat semakin pede, saudara-saudara sekalian. Ya, pemirsa, terkait dengan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menunda agenda adu gagasan Baca Pres 2024. Ya, penundaan dikarenakan 2 dari 3 baca pres ini ada agenda keluar negeri dan ibadah. Agenda adu gagasan Baca Pres 2024 ditunda oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM-UI. Menurut Ketua BEM-UI, ditundanya agenda adu gagasan ketiga Baca Pres ini dikarenakan Ganjar Pranowo yang sedang menjalankan ibadah umroh dan Prabowo Subianto yang telah memiliki agenda lain di negara Laos. Dengan demikian, agenda adu gagasan yang sedianya akan digelar Kamis 14 September diundur. Oleh karena itu, dengan berat hati kami sampaikan bahwa program adu gagasan bakal calon presiden yang diselenggarakan oleh BEM-UI akan kami tunda pelaksanaannya. Kenapa? Karena memang seharusnya esensinya adalah beradu gagasan. Jadi harus ada lebih dari satu bakal calon presiden yang hadir untuk kita bisa bandingkan gagasan-gagasannya. Akan kami buka ruang komunikasi selama 2 minggu ke depan untuk kami mendengar bagaimana konfirmasi lanjutan dari pihak bakal calon presiden untuk kami kemudian bisa menentukan tanggal-tanggal selanjutnya. Adu gagasan 3 Baca Pres ini mendapat cukup banyak atensi publik, mengingat ramainya perbincangan di media sosial menjelang jadwal pendaftaran Baca Pres dan Bacawa Pres ke KPU. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, bisa Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI Polri atau PPABRI merayakan hari jadinya ke-64. Ya, sejumlah pejabat negara dan tokoh nasional pensiunan TNI Polri menghadiri perayaan ulang tahun yang digelar di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat. Perayaan HUT ke-64 Persatuan Purnawirawan dan Warakuri TNI Polri atau PPABRI diawali dengan upacara memperingati jasa-jasa pahlawan nasional di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Setelah upacara, Ketua Umum PPABRI, Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar, melakukan tabur bunga di sejumlah makam pahlawan sebagai tanda penghormatan bagi para pejuang bangsa. Pada kesempatan ini, PPABRI menegaskan akan bersikap netral di tahun politik. Sebagai organisasi, PPABRI tidak akan memberikan dukungan ke salah satu pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2024. PPABRI, PPAD, AL, AU, Polri, Legiun Veteran, sebagai organisasi, sebagai satu kelembagaan, ya, itu harus bersikap netral. Tetapi sebagai individu, ya, kita punya hak pilih. Jadi kita beri kebebasan, silakan memilih. Tadi saya kasih guidance, ya, itulah kira-kira kriteria inilah yang harus kita cari. Gitu. Setelah dari Taman Makam Pahlawan Kalibata, HUT PPABRI kemudian dilanjutkan ke Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat. Sejumlah pejabat dan tokoh nasional ikut merayakan hari ulang tahun PPABRI. Dari Jakarta, Aulina Aisyah, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, usai jeda Sindo Morning Show masih akan kembali dengan informasi lainnya. Ya, Presiden Joko Widodo menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung bersama rombongan artis dan influencer. Alasannya banyak. Yang satu, banyak pilihan dan juga harganya murah. Tim ini bertugas untuk menelusuri, melakukan verifikasi faktual di lapangan. Yang bunuh diri Bu E, yang anaknya dimatikan dulu dicepik. Banyak isu-isu paling hangat yang akan kami rangkum semua dalam Sindo Today. Di Sindo News TV, Beyond Headlines. Kan kooperatif ya Pak. Menelusuri sebuah kasus hingga ke dalam-dalamnya. Apa yang dirasakan sekarang? Deg-degan sih.
akui cepetan karena merasa bersalah. Investigasi langsung hingga menemui titik terang. Istilah kriminalisasi dan lain sebagainya itu menjadi narasi yang lagi dan lagi kita sampaikan. Enggak, tadi bukan pidato politik. Saksikan AB Plus di Sindo News TV, Beyond Headlines. Menyajikan peristiwa nasional yang digali lebih dalam. Harus menuruni bukit sejauh 1 km untuk mendapatkan air bersih. Mereka harus menaiki rakit sederhana yang ditopang 2 perahu tanpa pengaman atau pelampung keselamatan. Usai viral di media sosial, aparat Polsek Tanjung Pura membekuk 4 orang pelaku, 3 diantaranya berstatus pelajar. Sindo Malam, setiap Senin sampai Jumat, jam setengah 10 malam. Di Sindo News TV, Beyond Headlines. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Morning Show. Presiden Jokowi mencoba kereta cepat Jakarta-Bandung dari Stasiun Halim, Jakarta ke Stasiun Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat. Ya, kali ini Jokowi menjajal kereta cepat bersama rombongan artis dan influencer yang tiba di Stasiun Padalarang hanya dalam waktu 27 menit saja. Jokowi bersama rombongan artis dan influencer mencoba kereta cepat Jakarta-Bandung dari Stasiun Halim, Jakarta pada Rabu pagi. Rombongan berangkat ke Stasiun Padalarang, Bandung Barat menggunakan kereta cepat yang hanya memakan waktu 27 menit saja. Sehingga total perjalanan kereta api ke Bandung yang biasanya mencapai 2 jam bisa dipangkas lebih cepat menjadi sekitar 40 menit. Menurut Presiden, selama perjalanan ia merasa nyaman meski saat kereta melaju dengan kecepatan 350 km per jam. Suasana dalam kereta pun nyaman dan fasilitas tempat duduk yang dilengkapi kabin, papan informasi, hingga mini cafe dalam gerbong kereta cepat. Nanti mulai awal Oktober, dan kita harapkan ada perpindahan dari penggunaan mobil pribadi ke kereta cepat. Ya, perasaannya happy, bahagia banget naik kereta cepat pertama di Indonesia, dan ini naik yang pertama kali juga. Jadi kalau disuruh cerita rasanya kayak nggak berasa gitu ya, saking enaknya. Bekerja sama dengan pemerintah China, proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini terdiri dari kereta penumpang listrik berkecepatan tinggi dan kereta inspeksi. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun atau HUT Lalu Lintas Bayangkara ke-68, Korlantas Polri menggelar aksi sosial. Ya, aksi ini dilakukan dengan membagikan paket sembako bagi masyarakat yang membutuhkan. Acara bakti sosial tersebut mengusung tema modernisasi pelayanan Polantas Presisi mengawal pemilu damai untuk Indonesia maju. Sembako secara simbolis diserahkan oleh Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi di lapangan Polsek Sukapura, Probolinggo, Jawa Timur. Secara total ada sebanyak 311.807 paket sembako yang dibagikan pada masyarakat membutuhkan. Di samping itu sejumlah kegiatan pemberian bantuan air bersih juga dilakukan. Irjen Firman berterima kasih pada seluruh pihak yang sukseskan kegiatan bakti sosial tahun ini, khususnya jajaran Porlantas yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebelumnya penyerahan sembako diawali dengan apel keselamatan kepariwisataan aman dan tertib dengan Kakor Lantas bertindak sebagai inspektur apel. Acara lalu dilanjutkan dengan video conference dengan Dirlantas Polda se-Indonesia terkait penyerahan bansos bagi warga yang membutuhkan. Kita juga dalam rangka mendukung untuk pariwisata Indonesia.
Kita tahu untuk pariwisata di Bromo ini didukung, boleh dibilang sepenuhnya oleh satu komunitas yang menggunakan angkutan kendaraan darat. Dan ini penting bagi kami Korlantas untuk terus mengingatkan baik komunitas maupun masyarakat umum lainnya untuk bisa mengutamakan tentang faktor keselamatan dari sisi manusianya, kendaraannya maupun jalannya. Bisa kita simak pantauan arus lalu lintas pagi hari ini dan kami telah terhubung dengan Bribda Eklesia Putri Huta Barat dari Intimsi Polri yang telah berada di kawasan Pangkalan Jati, Jakarta Timur. Ya, selamat pagi Bribda Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas pagi ini dari tempat Anda melapor? Baik, terima kasih Ocha dan juga Togi. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NDMC Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Pangkalan Jati, Kalimalang, Jakarta Timur. Dapat kita lihat bersama seperti yang sudah tampak di layar kaca Anda, situasi arus lalu lintas di kawasan ini dalam keadaan cukup lancar dari berbagai arahnya dan sudah mengalami peningkatan volume arus kendaraan karena bertepatan dengan jam berangkat perkantor dan juga dimulainya aktivitas masyarakat pada pagi hari ini. Untuk situasi arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke Bekasi dan juga arah sebaliknya dalam keadaan kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan dapat ditempuh berkisar 50 sampai dengan 60 km per jam. Kami himbau pada seluruh pengendara untuk tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk mengantisipasi banyaknya angkutan umum yang menaik turun penumpang tidak pada tempatnya dan juga untuk mengantisipasi pertemuan arus dari arah Jatiwaringin yang akan menuju ke Cawang. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Jatiwaringin ataupun Pondok Gede yang akan menuju ke Cawang maupun Tol Becakayu juga dalam keadaan ramai dan cukup lancar. Kami himbau bagi para pengendara yang akan menggunakan via jalur tol, pastikan di tol Anda dalam keadaan cukup dan agar tidak terjadi antrian kendaraan yang cukup berarti jelang gerbang tol. Dan kembali kami himbau bahwa bahu jalan hanya dipergunakan pada saat keadaan darurat saja. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam mencapai 94 kasus laka lantas yang mengakibatkan 14 orang meninggal dunia, 9 orang luka berat, dan 110 orang luka ringan. Dan kembali kami informasikan bahwa operasi Zebra akan terus dilaksanakan hingga tanggal 17 September 2023. Untuk itu kami mengajak seluruh pemirsa untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan tidak lupa untuk selalu mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Dan tidak bosan-bosannya kami mengajak seluruh pemirsa untuk tetap menggunakan masker pada saat melaksanakan kegiatan maupun aktivitas di luar ruangan mengingat kondisi udara yang kualitas kurang baik di sekitar kawasan Jabodetabek. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan, kembali kepada Togi dan juga Ocha. Silakan. Baik, terima kasih informasinya Bribda Eklesia Putri Huta Barat melaporkan langsung dari kawasan Pangkalan Jati, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ya pemirsa, guna menekan angka pencemaran udara, Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, Banten meminta siswanya untuk tidak membawa kendaraan pribadi ke sekolah. Ya, Pemkot Tangerang Selatan akan mengoperasikan dan menambah armada bus sekolah gratis. Mulai Rabu 13 September, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, Banten menerbitkan imbauan siswa sekolah tidak membawa kendaraan pribadi ke sekolah. Orang tua dan wali murid juga diminta untuk mengantarkan anaknya menggunakan moda transportasi umum. Kebijakan ini diambil guna menekan angka pencemaran udara yang sebagian besar disumbang oleh emisi gas buang kendaraan. Imbauan tertulis diberikan kepada seluruh sekolah di lingkungan Kota Tangerang Selatan.
Ya hari ini dikaitkan dalam konteks isu hari ini ya kaitan dengan polusi udara, itu mungkin jadi salah satu penyebab juga ya. Minimal kita bisa mengurangi tadi satu polusi udara, yang lainnya tadi juga mengurangi kemacetan di beberapa titik. Di sisi lain, Pemkot Tangerang Selatan akan mengoperasikan bus sekolah gratis pada pagi serta sore hari. Pemkot juga akan menambah jumlah armada bus sekolah. Kota Tangerang Selatan sempat mencatat angka indeks kualitas udara AQI dalam kualifikasi tidak sehat. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Bisa artis Wulan Guritno sempat mangkir dalam pemeriksaan di Bareskrim terkait dugaan konten promosi judi online. Ya, selain Wulan Guritno, sejumlah artis ternama lainnya juga kedapatan mempromosikan situs judi online. Aktris Wulan Guritno absen dari agenda pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait dugaan mempromosikan konten judi online. Wulan Guritno dikabarkan meminta jadwal pemeriksaan diundur. Pemanggilan dilakukan usai beredar video Wulan Guritno diduga mempromosikan situs judi online. Berulang kali dalam video promo tersebut, Wulan Guritno menjelaskan mengenai game slot dan keuntungan-keuntungan dalam memainkan game tersebut. Sebelumnya perjudian online merajalela di Indonesia. Tidak hanya menyasar kalangan pelajar, judi online juga menyasar kelompok publik figur dan artis. Dalam waktu setahun, polisi telah menetapkan ratusan tersangka praktek judi online. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, setelah mangkir dari pemanggilan polisi, artis Wulan Guritno hari ini kembali dipanggil polisi untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan promosi judi online yang kini marak di masyarakat. Ya, untuk mengetahui informasinya kami sudah terhubung dengan rekan jurnalis Disti Arifa yang sudah berada di gedung Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Selamat pagi Disti Arifa, bagaimana suasana Mabes Polri pagi hari ini? Apakah Wulan Guritno ini sudah terlihat di sana? Ya, selamat pagi Togi dan Ocha. Benar bahwa Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri pada hari ini akan melakukan pemeriksaan terhadap artis Wulan Guritno dalam kasus promosi judi online. Dan memang dari Wulan sendiri ini nantinya rencana akan hadir ke Bareskrim Polri setelah sebelumnya sempat menunda kedatangannya pada pekan lalu, yakni Kamis 7 September lalu, lantaran memang kondisi Wulan pada saat itu sedang dalam keadaan yang tidak sehat. Dan terkait pemanggilan Wulan pada hari ini memang adalah untuk dilakukan pemeriksaan ataupun dimintai klarifikasinya dalam dugaan kasus mempromosikan situs judi online. Dan memang dari Wulan sendiri nantinya klarifikasi ini adalah untuk memastikan ataupun memperjelas adanya keterlibatan Wulan dalam dugaan kasus tindak pidana judi online. Sementara itu dari hasil penelusuran penyidik bahwa video yang diunggah ataupun konten yang dibuat oleh Wulan memang ini adalah video lama, yakni video pada tahun 2020. Namun video tersebut kembali viral di media sosial. Bahkan situs yang dipromosikan dalam video tersebut masih aktif hingga saat ini. Dan dari pihak Wulan sendiri juga menyatakan bahwa Wulan ini menjadi korban dalam kasus ini lantaran pada saat Wulan menggugah ataupun membuat konten yang mempromosikan situs judi online tersebut, Wulan mengaku tidak mengetahui bahwa situs tersebut merupakan situs dari judi online. Menurutnya pada saat itu yang ia ketahui situs tersebut hanyalah situs game online seperti biasanya, lantaran banyaknya artis yang turut mempromosikan situs tersebut. Dan memang hingga saat ini Polri sendiri ini sudah mengantongi sebanyak 25 nama publik figur yang juga diduga turut mempromosikan situs tersebut. Namun belum bisa dipastikan apakah pemanggilan pemeriksaan hari ini hanya untuk Wulan Guritno ataupun juga bersama dengan publik figur lainnya. Sementara situasi di Bareskrim Polri pada saat ini adalah memang media ini masih menunggu kedatangan dari Wulan Guritno sendiri karena memang dari info yang kami dapatkan pemeriksaan akan dilakukan pada hari ini pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun belum diketahui kepastian apakah Wulan Guritno akan hadir hari ini ataupun pada pukul berapa Wulan akan tiba di Bareskrim Polri pada hari ini. Begitu Togi dan Ocha. Baik, terima kasih informasinya Disti Arifa melaporkan langsung dari Gedung Mabes Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali. Baik, bisa usai jeda Sindo Morning Show masih akan kembali dengan informasi lain di antaranya. Ya, Putri Aryani membagikan momen latihan bersama David Foster saat persiapan konser David Foster di Jakarta. Sindo Morning Show segera kembali.
dan politik yang terjadi di negeri ini. Lagi-lagi fenomena aborsi atau menggugurkan kehidupan janin dalam kandungan kembali terkuak. Setiap cerita memiliki latar belakang dan kronologi yang berbeda-beda. Minimal 150 juta itu semua prediabetes di Indonesia. Tapi nggak sadar. Saksikan Inside Story with Anggi setiap Sabtu jam 7 malam di Sindo News TV, Beyond Headline. Semuanya sudah terbuka. Bicara politik bersama Reinhard Sirait. Tanda-tandanya sudah mulai dilontarkan, sudah mulai goyah. Ya? Semua dibahas secara detail. Kalau saya bicara secara elektoral pun, kita baca survei-survei dapil, PD Perjuangan dan PKB itu kalau berkoalisi paling mudah tuh bagi suara. Menghadirkan banyak tokoh politik dalam negeri. Ini sampai sejauh mana sih? Saksikan Talk Politik with Reinhard di Sindo News TV, Beyond Headline. Kecelakaan diduga terjadi setelah pengendara motor berkendara melawan arus. Aksi premanisme, kemudian aksi tawuran. Sebelumnya mereka mengkonsumsi obat-obat keras atau obat-obat tertentu. Di daerah yang gedung tinggi, kan ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi sirkulasi udaranya itu terganggu. Sindo Sore, setiap hari jam 4 sore. Di Sindo News TV, Beyond Headline. The Prime Show bersama Aiman Wicaksono. Mengungkap segala pemberitaan dari kasus paling heboh di negeri ini. Masih ada bekas luka di bagian bibir, betul ya? Masih. Investigasi lebih dalam bersama narasumber kompeten. Ini tidak berspekulasi, apapun harus kita profesional. Saksikan The Prime Show with Aiman di Sindo News TV, Beyond Headline. Ya pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung di Sindo Morning Show, kami hadirkan kembali berita-berita pilihan hari ini. Presiden Joko Widodo menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung bersama rombongan artis dan influencer. Taklukan Turkmenistan, Timnas Indonesia U23 melangkah ke putaran final Piala Asia. Ya, pita suara Steven Tyler rusak. Aerosmith tunda konser persiapan hingga 2024. Pemirsa, kebakaran besar melanda sebuah blok apartemen di Hanoi, Vietnam. Ya, belasan orang tewas akibat kebakaran tersebut. Kebakaran di gedung apartemen 9 lantai di ibu kota Vietnam menewaskan sedikitnya 12 orang dan melukai lebih dari 50 orang. Api telah padam dan operasi penyelamatan terus dilakukan. Laporan kantor berita resmi Vietnam, pihak berwenang belum mengkonfirmasi jumlah pasti korban tewas. Ta hô là trong đấy còn kẹt nhiều người lắm, nhưng mà lúc đấy là khói đặc lắm, chỉ có công an dám lên thôi chứ còn người nhà không ai dám lên. Là vì thực ra là lúc đấy kiểu lửa trong khói nó dày đặc. Kebakaran terjadi pada Selasa malam dan tim penyelamat berjuang untuk mencapai gedung di jalan sempit di selatan Hanoi. Căn nhà này thì bản thân lực lượng chức năng khi đến cứu cũng rất là gặp nhiều khó khăn. Thứ nhất là đường hẹp, thứ hai là nhà xây không có lối thoát hiểm. Thì khi đi lên thì chỉ có mỗi một đường độc đạo và thang bộ. Thì là công tác vận chuyển các người từ trên tầng xuống là theo phương châm là người nào còn sống sót thì cứu. Belum diketahui secara pasti berapa banyak bangunan yang terbakar. Gedung apartemen ini merupakan rumah bagi 150 warga dan 54 dari 70 orang yang diselamatkan dari kebakaran dirawat di rumah sakit karena luka-luka. Bởi vì nạn nhân hoảng loạn và chạy và nhảy xuống từ trên cao xuống. Do vậy thì đi kèm với ngộ độc khí là
bệnh nhân có đa chấn thương. Pihak berwenang masih menyelidiki penyebab pasti terjadinya kebakaran. Bisa badai dan hujan deras melanda China Selatan. Dan 10 orang pun dilaporkan tewas. Hujan lebat selama berhari-hari telah menyebabkan banjir besar di kota Yulin ketika sisa-sisa bekas topan Haiku melanda wilayah Guangxi di barat daya Tiongkok. Topan Haiku telah menyebabkan lebih dari 100 tanah longsor, menjebak ribuan penduduk dalam banjir dan menewaskan 10 orang di Yulin, China. Menumbangkan pohon, menghancurkan jalan, serta ini membuat pihak berwenang pun akhirnya mengeluarkan peringatan darurat di jalan raya nasional dan provinsi. Lebih dari 4.600 orang telah dievakuasi dari daerah tersebut. Ya pemirsa, wilayah Derna, Libya menjadi yang terparah usai diterjang banjir bandang pada 11 September lalu. Ya, luapan air diakibatkan oleh badai Mediterania Daniel. Warga kota Derna menjadi yang paling parah dilanda banjir bandang di Libya. Warga memohon bantuan internasional ketika tim penyelamat menyisir jalan-jalan dan mengevakuasi korban. Akibat banjir bandang menewaskan sedikitnya 5.300 orang dan jumlah korban diperkirakan akan terus bertambah. Kota Derna di pesisir Mediterania kesulitan mendapatkan bantuan setelah banjir bandang menghanyutkan sebagian besar akses jalan. Pekerja bantuan yang berhasil mencapai kota tersebut mengatakan ribuan orang masih hilang dan puluhan ribu lainnya kehilangan tempat tinggal. هذه مدينة بحالها أبيدت كامل ما زالت تحت الإنقاذ وفي اللي في البحر وفي اللي قاموا جابوه وقعدوا يدفنوا فيهم لدرجة جماعي حتى المقابر ما شالناهمش وما زلت نقول لك يا أجنبي والله يا أوروبي سعادتك تعال لي ما فيش داعي نقولها لك انت تحق فيه انت. المنظمات الدوليه اللي قاعدين برا، اي منظمه الامم المتحده، منظمه الاغاثه، منظمه الصحه الدوليه يرسلوا لنا مساعدات لهالمدينه. الحق يعني الحكومه والقيادات اللي حق ما قصروا يعني جو الناس يعني حتى الناس المدنيين اللي كل واحد عنده جهده قدم، لكن هذه كارثه كبيره هذه. Badai Mediterania Daniel menyebabkan banjir mematikan di banyak kota di Libya Timur. Namun yang paling parah terkena dampaknya adalah Derna. 2 bendungan di luar pegunungan di atas kota runtuh, mengakibatkan air banjir mengalir deras ke sungai Wadi Derna dan melewati pusat kota, menyapu seluruh blok kota, seperempat kota hilang, kata pejabat darurat. Pemirsa, duka menyelimuti sebuah desa di Mesir Selatan. Ya, 64 warganya ini menjadi korban banjir bandang di Libya. Orang-orang berkumpul di jalan-jalan desa ketika ambulans membawa 64 jenazah warga Mesir yang tewas akibat banjir Libya. Mereka berasal dari satu desa di Mesir Selatan. Ratusan orang menghadiri pemakaman massal 64 jenazah yang dipulangkan di desa El Sharif di Provinsi Beni Suef. Sementara 4 lainnya dimakamkan di kampung halaman mereka di Provinsi Beheira dan Delta Nil. Jamal Hanafi, ayah dari 3 anak laki-laki yang tewas dalam banjir dan 1 orang selamat, mengatakan anak-anaknya pergi ke Libya untuk bekerja. راحوا ليبيا عشان يشتغلوا على أكل عيشهم. منهم 3 ماتوا، 2 جو دفناهم، وواحد لسه ما جاش، وأخوهم قاعد هناك. Sementara Rabea Hanafi, keluarga besarnya kehilangan 16 orang akibat banjir. 12 diantaranya telah dimakamkan. كان 64 عربية إسعاف جم النهارده. في 12 حالة يخصونا احنا. يخصوا من عندنا من العيلة احنا. هما كانوا بيقولوا 16 بس في ناس لسه مفقودة لسه ما جاتش. Badai Mediterania Daniel menyebabkan banjir mematikan di banyak kota di Libya Timur. Namun yang paling parah terkena dampaknya adalah Derna. 5.300 orang menjadi korban dan diperkirakan korban akan terus bertambah. Banjir kali ini merupakan bencana paling parah dalam sejarah modern Libya. Negara tetangga Libya, Mesir, Aljazair, dan Tunisia, serta Turki dan Uni Emirat Arab telah mengirimkan tim penyelamat dan bantuan kemanusiaan.
Misalnya sebuah kapal pesiar mewah yang membawa 206 penumpang, terutama warga Australia, kini terjebak di daerah terpencil di Greenland, Timur Laut. Ya, kapal pesiar Ocean Explorer ini terjebak oleh karena lumpur yang menahan kapal dengan daya hisap yang kuat. Sebuah kapal pesiar mewah yang membawa 206 penumpang, terutama warga Australia, kini terjebak di daerah terpencil di Greenland, Timur Laut. Komando Gabungan Arktik Denmark mengatakan bahwa pada Senin sore 11 September 2023, waktu Greenland Barat, Komando Arktik menerima pesan bahwa kapal pesiar Ocean Explorer terjebak Alpejord di Greenland, Timur Laut. Kapten kapal Ocean Explorer awalnya menunggu air pasang pada tengah malam untuk mencoba mengapung. Namun, lumpur yang merupakan campuran sedimen, pasir, dan lanau yang ditinggalkan oleh glacier di dekatnya menciptakan daya hisap kuat yang menahan kapal sehingga tidak dapat bergerak. Pada tengah hari di hari Selasa 12 September, kapal menunggu air pasang berikutnya untuk dapat mengapung dan bergerak. Namun, upaya tersebut masih gagal. Sejauh ini, kapal terdekat dan tersedia untuk membantu upaya penyelamatan diperkirakan baru mencapai lokasi kejadian pada hari Jumat. Untungnya, tidak ada kapal pesiar ini terjebak di wilayah Taman Nasional Greenland Timur dengan cuaca tenang sehingga tidak ada ancaman badai. Ocean Explorer juga memastikan bahwa lambung kapal tampak utuh dan tidak ada minyak yang keluar. Sejauh ini tak ada korban luka yang dilaporkan dan kapal memiliki banyak pembekalan. Ya, pemirsa, pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un datang ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ya, pertemuannya dengan Putin menjadi yang kedua ini sejak 2019 silam. Kedua pemimpin negara ini bertemu di kota terpencil timur Rusia Rabu waktu setempat. Ini merupakan lawatan pertama Kim Jong-un ke negara lain sejak pandemi COVID-19. Lawatan Kim Jong-un menjadi sorotan lantaran sosoknya terkenal jarang berpergian ke luar negeri. Lawatannya ke Rusia menjadi bukti rezimnya memprioritaskan hubungan strategis dengan Moskow. Selama ini Korea Utara dan Rusia memiliki hubungan yang rumit dan dinamis, namun sejak invasi Rusia ke Ukraina, relasi Pyongyang dan Moskow kembali menguat. Usai jeda, Sindo Morning Show akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya, di antaranya. Ya, pita suara Steven Tyler rusak, Aerosmith tunda konser perpisahan hingga 2024. Tetaplah bersama kami di Sindo Morning Show. Ada menyatakan fitnah di situ. Bincang hangat bersama Prabu Revolusi. Apa yang ingin Mas Andika bawa sebagai pemimpin bangsa gitu ya ke Indonesia ke depan? Ikuti obrolannya dan dapatkan banyak fakta penting dari sini. Saya disuruh untuk membuka semua underwear saya kecuali underwear bagian bawah saya. Konspirasi Prabu. Setiap Rabu jam 8:30 malam di Sindo News TV. Beyond Headline. Kenapa sih? Isu terhangat selama sepekan terakhir. Kasus ini juga turut menyeret nama Menpora Dito Aryo Tejo. Kumpulan berita yang paling banyak dibicarakan. Kesepakatan atau deal terkait pemberian sejumlah uang berupa fee sebesar 10% dari nilai kontrak. Ini menipu. Temukan semua informasinya di Top Issue. Di Sindo News TV. Beyond Headline. 548 penghargaan. Mengisi waktu prime time dengan suguhan informasi berkualitas. Kampanye yang dia maksud itu adalah debat antar pasangan calon seperti di kampus-kampus besar di Amerika Serikat. Dikemas secara tepat dan aktual. Tidak semua jenis pekerjaan itu bisa WFH. Update terus semua informasi penting di Sindo Prime. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam. Hanya di Sindo News TV. Beyond Headline. Selalu ada sisi menarik dari indahnya pertarungan di lapangan hijau. Selebrasi unik khas pemain. Koreografi mengagumkan supporter fanatik.
Inilah warna-warni sengitnya kompetisi tanah air kita. BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih di Sindo Morning Show. Putri Aryani membagikan momen latihan bersama dengan David Foster saat persiapan konser David Foster di Jakarta. Ya, saat ini Putri sedang bersiap untuk tampil di babak final America's Got Talent 26 September maksud kami 26 September mendatang. You break my heart, break my hope, make me so down. Putri Aryani membagikan momen dirinya saat latihan bersama David Foster untuk ikut serta meramaikan konser David Foster and Friends Hitman Asia Tour 2023 di Jakarta pada 12 Agustus 2023 lalu. Pada video tersebut, David Foster yang sempat berbincang dengan Putri memuji lagu ciptaan Putri Loneliness yang ia bawakan pada audisi America's Got Talent 2023 beberapa waktu lalu. I grow up with your arrangement and your songs, and my style of music is inspired by you. Thank you so much. Oh my God. You sing beautifully. Thank you so much. And you play well too. David Foster juga sempat menyampaikan pesan untuk Putri agar tetap menulis lagu dan jangan pernah lelah berkarya. Putri Aryani masuk ke babak final America's Got Talent 2023 dan akan tampil di babak final bersama 10 orang lain pada 26 September waktu Los Angeles, Amerika Serikat. Babak final Putri dapat disaksikan melalui layanan streaming TV MBC. YouTube AGT Global nantinya juga akan membagikan momen saat digelar babak final AGT 2023. Bisa grup band Aerosmith terpaksa harus menunda jadwal konser tur perpisahan hingga tahun 2024 mendatang. Ya, penundaan tersebut dilakukan usai sang vokalis Steven Tyler mengalami cedera pada pita suara. Grup band rock legendaris Aerosmith terpaksa menunda sebagian jadwal konser tur perpisahan mereka pada tahun ini. Penundaan tersebut diumumkan usai sang vokalis Steven Tyler mengalami cedera pada pita suara. Melalui sebuah pernyataan resmi yang diunggah pada akun X, Steven Tyler menyampaikan permintaan maaf kepada para penggemar Aerosmith karena kondisi kesehatan yang tak memungkinkan untuk melanjutkan konser tur. Menurut Tyler, dokter telah menyarankan dirinya untuk beristirahat dari kegiatan bernyanyi hingga 1 bulan ke depan. Dalam konser tur perpisahannya ini, band rock yang eksis sejak tahun 70-an ini telah memulai tur di Amerika bertajuk Peace Out di Philadelphia pada 2 September lalu dan dilanjutkan dengan konser di Pittsburgh dan Elmont. Aerosmith sedianya akan menggelar lanjutan konser tur di Kanada pada Selasa 12 September lalu. Namun pada konser terakhir pada akhir pekan lalu, Tyler mengalami luka pada pita suara sehingga tidak bisa melanjutkan rangkaian konser. Dan karena kondisi medis Steven Tyler, Aerosmith harus menunda 6 konser berikutnya. Dan semuanya dijadwal ulang pada Januari dan Februari 2024 mendatang. Ya, dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi akhir dari kebersamaan kita pagi ini di Sindo Morning Show. Ya, dan tetap saksikan terus Sindo Morning Show setiap hari pukul 7.30 waktu bagian Barat. Akhir kata, saya Togi Sinaga. Dan saya Rosalin Cu. Pemirsa, terima kasih. Sampai jumpa, selamat beraktivitas.